Saya Akyat, Kencing Gap, biasa disebut Akyat namanya gitu. Saya abangnya Opa Gang. Kecilnya dia jual kue, dia bawa keranjang, dia jual kue, jual koran. Tandem itu ketemu. Jadi tetangga Opa itu yang masih hidup itu saya tuh dulu seorang guru, pendidikannya bagus sekali. Nggak tahu. Pagi-pagi baru suruh kakakku datang loh, orang di rumah. Terus aku ke tempat orang lain loh. Yang dia gendong adiknya, cari orang bantuan gitu. Lari kayaknya, dilarikan ketakutan gitu. Itu kejadiannya malam ya? Malam, tengah malam jam 3, Opa. Orang panggil aku akan mau dibawa, jadi mama nggak mau. Mama dia bilang, ikut aja semua. Kita tengok mama pergi loh, terus gak balik-balik loh. Ini halo Bro Ensis. Ya, selama ini kan Bro Ensis kan hanya tahu keadaannya opanya sekarang. Kan detailnya kan Bro Ensis kan belum tahu. Saya lahir itu di satu desa. Desa banget waktu zaman tahun 60 lebih itu. Saya lahir di sana tahun 56. Itu namanya Tandem, Deli Serdang ya. Waktu itu masih desa pakai banget. Saya 9 bersaudara, lelaki 4, cewek 5. Sekarang yang paling besar sudah almarhum dan mayatnya dimanapun kita nggak tahu. Terus yang cici yang paling besar juga sudah almarhum. Terus ada cici yang ketiga kalau salah. Ya itu juga almarhum. Jadi tinggal sekarang 9 saudara, tinggal 6 bersaudara. Cewek masih ada 3, cowok cuma 2. Oh ya, adik saya yang paling kecil juga sudah almarhum juga. Wah, sangat-sangat memilukan. Ini mau tahu ya, saya apa boleh kasih tahu sepintas saja. Itu ada kejadian yang kita tidak duga ya. Sekarang mama saya atau ibu saya, nah ini ya, ini kenapa diukir di sini biar Opa tetap ingat dia. Kenapa di Opa diinap di sini dipakai selalu? Karena mama saya itu waktu itu diambil. Sampai sekarang tidak tahu mayat hidup apa mati juga nggak tahu. Dari tahun 69 sampai sekarang Opa udah umur 60 lebih. Mama saya entah hidup atau meninggal, tapi saya rasa juga sudah meninggal. Dan karena apa, mayatnya sampai sekarang sama koko saya juga nggak tahu mayatnya di mana gitu. Ya itulah waktu kejadian mama saya sama koko saya itu waktu diambil ya, itu saya hanya melihat. Waktu itu saya umur 8 tahun, cici saya umur 12 dan adik saya 5 tahun. Ya itu saya masih ingat, cici saya gendong adik saya yang 5 tahun, saya 8 tahun, saya masih digandeng tangannya. Kita Opa hanya liatin koko saya sama mama saya dibawa begitu aja sampai detik ini. Nggak tahu kemana, nggak ada beritanya, dan mayatnya di mana. Kalau hidup juga nggak tahu di mana. Kalau memang sudah meninggal, tapi mayatnya juga nggak tahu di mana. Jadi sampai sekarang masih tanda tanya, belum ada jasadnya sampai sekarang. Nah, waktu kejadian itu terus. Begitu kejadian mama saya sama koko saya begitu diambil, selang berapa jam Opa sama cici saya bawa sama adik saya bawa saya ke tempat tetangga. Terus selang besoknya langsung ada namanya Tante
udah 80 lebih dah. Kemarin opa ada ke tandem itu ketemu. Jadi tetangga opa itu yang masih hidup itu waktu kejadian tahun 69 itu yang masih hidup itu masih saksi hidup, masih ada 2 orang. Yang satu Tula atau siapa, yang satu namanya Lai Hui. Ya, Tante Lai Hui itulah yang bawa saya ke rumah paman saya, serahkan ke rumah paman saya. Kenapa diserahkan? Karena waktu itu opa kan masih 8 tahun, cici saya masih 12 tahun. Jadi mau kemana lagi kalau nggak diantar ke rumah paman saya. Karena satu keluarga waktu itu tinggal kita bertiga aja. Yang cici-cici saya itu yang lain semua kan sudah ada pada yang merit. Jadi tinggal bertiga diantarlah ke rumah apek saya ini. Ibu saya tuh dulu seorang guru, pendidikannya bagus sekali. Ya, dia waktu itu tahun 60 lebih dia jadi guru bahasa Tionghoa. Ya, itu tidak akan saya lupa lah. Pendidikannya bagus, didik anak juga bagus. Kenapa opa bisa nakal? Nah, itu biar lebih jelas nanti lihat di kontennya. Ya, opa hanya bisa berdoa sama mamanya opa. Semoga memang kalau mama sudah dipanggil sama yang berkuasa, semoga mama bisa hidup bahagia di sisinya Tuhan. Sama kuku saya namanya Kuku Ahui. Semoga mereka mama sama kuku yang paling besar semoga bisa bahagia di sisinya Tuhan. Berapa nih? 21 ya? 1 Oktober 2022. Kenapa? Kamu ke rumah Oponya Pak Gaul. Opanya Opa interview. Terima Pak. Kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Iya. Kumpulkan evidence. Ikan terus ya Bu Ensis. Saya Akiet Tengcen Gap, biasa disebut Akiet namanya gitu. Saya abangnya Opa Gaul. Si Opa Gaul itu akhirnya ditandem. Opa itu waktu kecilnya itu namanya si Asyung. Waktu ditandem, waktu kecilnya si Asyung. Tansyung orang bilang, panggil dia Tansyung. Belakangan baru dia diganti nama Opa Gaul. Udah waktu dia pergi merantau baru ganti nama Opa Gaul. Kecilnya dia jual kue, dia bawa keranjang, dia jual kue, jual koran. Belakangan ke Medan dia merantau itu kan tukang parkir pun pernah. Belakangan saya kasih modal beli kios rokok di atas trotoar itu, jual rokok. Saya beli sepeda. Itulah. Jadi nggak bisa juga dia berkelahi aja kerjanya sama orang. Berantem dia jahatnya sih nggak, bandelnya bukan main. Bandelnya bukan main dia. Ya memang dia jahat gitu, tapi kalau mencuri-curi dia nggak mau.
Makanya dia disenangi sama orang-orang tua, teman-teman orang tua itu. Teman-teman mama-mamanya, teman-temannya itu. Dia lama tinggal di rumah teman-temannya itu. Teman-temannya itu, orang tuanya pun sayang sama dia semua. Dan dia baik dia. Cuma bandelnya ini aja. Kenakalannya opa itulah masuk penjara saja dia itu. Dia sering bela kawan dia dibully, nanti berantem sama orang. Dia nggak bisa tersinggung sedikit sama orang. Kalau dia mudah tersinggung dia. Kadang-kadang orang bilang, wah dia kayaknya rasanya gila dia gitu. Dia langsung dia mukul orang. Dia asal ada apa-apa langsung dia mukul orang. Makanya sering scoring, sering berurusan sama polisi. Jadi kami ini yang bingung urusannya dia. Oh sekarang dia mudah-mudahan udah berubah jauh lah. Bukan 100%, 1000% udah dia berubah baik dia sekarang. Mudah-mudahan bisa seterusnya begitulah. Dia pun sekarang banyak berbuat pahala, banyak bantuan orang. Lantaran dia dulu pernah susah. Sekarang kalau ada dengar orang susah di mana, dia terus bantu, kasih bantuan. Kalau saya ada cerita sama dia, opa itu di mana itu ada bagaimana dia susah. Oh, langsung dia kasih dana, kasih bantu dia bilang. Lantaran dia udah pernah mengalami bagaimana waktu susahnya itu. Jadi dia tahu waktu orang susah itu sakit atau macam mana. Jadi makanya dia sering bantu gitu dia. Dia suka membantu gitu. Kalau kakak iparnya kenal sama opa, kira-kira umur 18 tahun. Waktu opa kira-kira 18 tahun kenal sama opa. Ya orang itu pun sangat dekat sama opa. Opa pun sangat dekat sama kakak iparnya. Dia juga sangat hormat sama kakak iparnya. Kalau ada masalah apa-apa, dia tetap tanya sama kakak iparnya gitu. Kalau opa itu sama keluarga ya kompak lah. Ya, kita juga waktu kecil kan di Binjai. Mau jumpa opa juga jarang-jarang. Karena saat itu kita masih kecil-kecil, dia ada di Jakarta. Ya, jadi dulu kan teknologi nggak seperti sekarang. Ya, mungkin telepon juga terbatas. Sekarang ini dia baru bisa video call. Kalau opa baik sih orangnya, asal ke Medan, sering kontak-kontakan dari dulu ya. Terus dia beberapa kali waktu masih tinggal di Semarang, pernah juga ke sana, di Jakarta, sering lah sama anak-anaknya bareng keluar kemana-mana. Opa sih oke lah. Kenakalan opa itulah, kakak iparnya juga bantu waktu itu kan. Kakak iparnya juga lah. Waktu kan kita susah, simpen punya duit pun buat keluarin lah, urus dia keluar dari penjara gitu. Kemana nampak adik iparnya sendiri kayak gini, masuk penjara. Dia pun korban korek kantong, udahlah dia bilang, biar dia keluar, kasihan dia bilang gitu. Yang pergi ngurus kakak saya yang paling tua, yang udah meninggal, udah mendiang. Tapi ambil uangnya sama kakak iparnya. Kerjasama lah orang itu, keluar tenaga sama keluar dana lah gitu kira-kira. Khususnya itu dulunya kan kita ya di sini mungkin ekonomi kita juga terbatas. Jadi waktu pertama kali ke Jakarta dan Semarang, ya itu diundang opa ke rumah. Saat itu opa di Semarang. Jadi itu saya kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itulah pertama kali kita naik pesawat. Nggak pernah juga lah. Nggak pernah. Kalau kita saudara nggak pernah berantem tuh. Nggak pernah. Dia pun, aku udah bilang opa ini sangat hormat sama orang tua. Ya, sama biarpun orang tua sendiri ataupun orang tua lain, dia sangat menghormati. Dia nggak mau tuh melawan-lawan orang tua, nggak mau. Dia memang bandel, tapi dia nggak mau kayak gitu. Kalau saat ini ya kita lihat ya opa saat ini sih sekarang dia udah nikmati hidup. Saya rasa untuk
untuk dia sih sebenarnya udah cocok lah. Ya, apa yang dia perjuangkan di saat muda, saat ini dia nikmati. Semoga dia bisa terus begitulah, tambah maju, sehat selalu gitu. Semoga makin sukses, semua sehat selalu lah. Ya masa kecilnya waktu tahun 65 itu, waktu kerusuhan itu banyak pembunuhan massal. Banyak, salah satunya orang tua saya, ibu dan abang jadi korban. Sampai sekarang hilang, gak ada jejak sama sekali. Itu kami sangat menyedihkan itu, masalah itu. Jadi sejak kecil opa terus gak ada dapat kasih sayang dari orang tua, dari ibu. Jadinya makanya dia bandel jadinya gitu. Saya kira-kira umur 17 gitu. Saya kebetulan waktu itu saya merantau ke Medan, baru seminggu saya merantau ke sana, sudah kejadian. Kalau saya tidak merantau mungkin saya salah satu korbannya juga gitu. Waktu itu opa masih kecil-kecil, adik-adik masih kecil-kecil. Jadi belakangan opa terlantar lah, adik-adik semua terlantar, entah titip di tempat kakak-kakak, family-family gitu. Waktu itu saya kerja di Medan, baru merantau sebulan saya, baru seminggu loh, bukan sebulan. Waktu itu saya masih pulang kan, saya nggak mau balik ke Medan. Ibu saya bilang sama saya, kamu baru kerja sama orang, nggak boleh terus berpray-pray gitu, nggak boleh, harus balik deh. Untung saya balik. Kejadian lantur semalam itu, mama saya diculik sama abang saya itu diculik. Kalau saya nggak dengar cerita ibu saya, mungkin saya salah satu korbannya juga waktu itu. Tetangga-tetangga pun banyak yang jadi korban. Kira-kira ada 6 orang waktu kejadian malam itu yang hilang, yang diculik. Ya. Ada yang sampai stres gila. Padahal saya punya orang tua gak ada masuk partai apa-apa pun, gak ada. Itu dulu ibu saya itu guru, seorang guru SD di desa. Nah, gitu aja, seorang guru di desa, gak ada urusan apa-apa sama politik. Mana ngerti orang desa politik apa-apa, gak ngerti sama sekali. Makan pun susah, apalagi urusan sama politik, ya kan. Nah, itulah. Mungkin orang dendam sama abang saya itu, mungkin. Ya sekalian ibu saya, waktu itu adik-adik saya masih kecil-kecil, jadi gak dibawa. Kalau udah besar mungkin juga sekalian dibawa. Gitu. Yang jadi gila pun banyak itu. Stres, ketakutan waktu itu. Kayak ada hukum lagi waktu, hukum rimba waktu itu gitu. Sembilan. Kalau laki-laki nomor 2 saya. Kalau opanya nomor 3. Nomor 3 kalau laki-laki, yang paling kecil adiknya si Tanmin, itu adik paling kecil. Dia juga lantaran kehilangan kasih sayang dari ibu, dia belakang merantau. Kita waktu itu sangat susah. Dia pun ikut merantau ke Jakarta. Baru sebulan ke Jakarta dapat kejadian, dia musibah berlanggar, meninggal dari sana. Waktu itu opa sporing dia sering berkelahi. Dia kan dulu waktu itu kan dia sering dibully dia. Waktu jual kue dia pernah jual kue, jual koran, jual rokok, kios rokok di pinggir-pinggir pasar di atas trotoar itu. Dia sering dibully, makanya dia sering berantem. Kejadian urusan sama polisi saja. Jadi belakangan dia lari ke Jakarta. Sporing itu, waktu ada kejadian adik meninggal itu dia nggak bisa pulang. Waktu itulah dia yang sangat sedih bagi dia. Nggak bisa melayat lah gitu, kira-kira gitu. Abang saya itu dulu suka berkelahi juga serupa si Opal. Kalau dia suka bela teman-teman. Jadi waktu kejadian itu mungkin orang dendam sama dia gitu. Nah, jadi saya untung sudah merantau. Adik-adik saya masih kecil-kecil. Waktu itu malam-malam ibu saya sama abang saya dibawa. Terus hilang jejak sampai sekarang.
nggak ada tahu di mana berada sampai sekarang pun. Nggak, orang sekitar situ, tapi yang menyaksikan itu sekarang pun udah meninggal semua itu. Nggak ada lagi yang saksi-saksi lagi lantaran udah meninggal. Oh, itu kakak saya paling tua. Itu kebanyakan. Itu yang sebelah ini saya. Yang di bawah itu opa. Itu. Itu fotonya lokasinya di mana? Di Jalan Kereta Api Medan. Stasiun Kereta Api itu, Medan. Itu waktu umur berapa? Waktu itu saya kira-kira umur 19. 18-19 gitulah. Saya baru kerja lah waktu itu, baru pergi merantau. Itu yang difoto itu abang saya yang paling tua tuh, abang yang paling tua ini. Yang hilang itulah, yang hilang sampai sekarang itu yang nggak ada kabar sama sekali. Yang ini abang saya ini, yang hilang sama ibu saya itu. Ini abang saya. Yang dipanggul kemanakan saya, ada kakak lah itu. Dulu abang saya ini suka apa? Bela-bela kawan, demi kawan, sering berantem masuk penjara gitu dia, gitu. Kanan. Dari kiri ke kanan, yang kiri itu abang saya paling tua yang hilang itu. Yang nomor 2 itu kakak saya, yang nomor 3 itu kakak saya nomor 2 yang ini. Seterusnya itu saya, di bawah saya, di depan saya ini adik saya. Ini opa yang paling pendek itu opa. Yang pakai kacamata, yang di belakang opa itu ibu saya. Yang hilang itu yang sama abang saya hilang itu. Yang pakai kain sarung itu nenek. Nenek dari ibu dari mama lah, jadi nenek itu. Itu sebelah kakak yang paling tua. Itu abang ipar yang sebelah kanan. Dia 25, saya 30 waktu itu. Apalah orang itu tenanglah di sana, di alam sana. Gak usah khawatir anak-anak, cucu anak-anaknya, sekarang udah gak usah dikhawatirkan lagi ya kan. Selanjutnya, Mama ada batu dia ambil barang kasih aku penuh. Mama bawa pergi lo, kita di depan nengok mama pergi lo, terus gak balik-balik lo.